Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan membaca sebagai isi firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita membacanya, kita memohon bimbingan Tuhan. Roh Kudus kiranya memberikan hikmatnya kepada kita agar supaya kita mengerti dan memahami akan maksud firman Tuhan ini. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur Tuhan. Dan tentunya kami berterima kasih atas kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh diberkati, diberikan kesehatan, keselamatan, dan kami juga pada saat ini boleh berkumpul untuk mengikuti ibadah kebaktian rumah tangga. Kami akan membaca sebagai isi firman-Mu Tuhan. Untuk itu kami mohon kiranya Roh Kudus melalui hikmat-Nya agar supaya kami sebentar membaca dan merenungkannya, kami benar-benar bisa mengerti dan memahaminya ya Tuhan. Sehingga kami boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapak. Ampuni segala dosa kami ya Bapak. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biar hamba-Mu boleh menyampaikan seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Ini menjadi doa kami hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Firman yang hidup. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam surat Ibrani pasal 4 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan membaca bagi kita semua. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran kita. Dan tidak ada sesuatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawab. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikian jauh firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman-Nya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat bagi kita semua dan semoga kita selalu dibimbing Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan telah menciptakan dunia ini dengan segala isinya, sehingga kita manusia diberikan kesempatan untuk menikmatinya. Dan di dalam kehidupan manusia banyak hal yang sudah terjadi. Ada yang merasakan kebahagiaan, tapi juga ada yang merasakan penderitaan dan berbagai macam-macam peristiwa di dalam hidup ini. Sehingga benarlah yang dikatakan bahwa hidup ini selalu penuh dengan pilihan. Di saat kita bangun, kita harus memilih apakah kita mau bangun atau kita melanjutkan tidur. Dan kalau kita memilih untuk bangun, berarti kita mandi. Dan di saat kita mandi, kita harus memilih lagi apa yang harus kita pakai. Dan sesudah kita berpakaian, kita memilih untuk sarapan kita, apa yang harus kita makan. Bapak Ibu, ternyata pilihan juga ada ketika kita mau beribadah. Apakah kita akan mendengarkan firman? Apakah kita akan melakukan atau akan mengabaikan firman Allah tersebut? Itu tergantung dari cara kita memilih. Untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan atau kita tidak mau mendengarkannya. Di saat kita membaca firman Tuhan, kita hanya mau membaca firman yang menyenangkan saja. Dan kalau firman yang menyinggung atau menegur akan kesalahan kita abaikan dan tidak mau membacanya. Padahal sifat firman Tuhan yaitu untuk mengajarkan kita
menuntun kita, membimbing kita, agar supaya kita menjadi orang yang baik, dan menegur akan kesalahan-kesalahan kita, agar kita mau percaya dan mendengarkan, sehingga kita mau mentaati dan kembali mau bertobat. Memang tidak gampang Bapak Ibu untuk menjalankan dan melakukan firman Tuhan. Terkadang terasa berat untuk memaafkan atau mengampuni. Sangat berat untuk kita lakukan, untuk mengampuni orang yang menyakiti perasaan kita. Sangat berat untuk mengampuni. Tetapi kita diminta untuk terus mengampuni, karena Tuhan selalu mengajarkan kita harus mengampuni, sehingga kita memperoleh damai sejahtera di dalam kehidupan yang kita jalani saat ini. Seperti yang tertulis di dalam pasal 12, yaitu firman Allah hidup, firman Allah kuat. Bahkan firman Allah itu lebih tajam daripada pedang bermata dua, sehingga memisahkan tubuh dan roh, hingga sendi-sendi dan sumsum, dan ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Firman Allah hidup, sebab pada mulanya firman, dan firman Allah bersama-sama dengan Allah, karena firman itu ialah Allah sendiri. Jadi apa yang dikatakan oleh firman itu adalah suara Tuhan yang berbicara lewat firman tersebut. Jadi firman Allah hidup, karena Tuhan sendiri yang akan menuntun kita, serta menolong apabila kita dalam kesesakan, di dalam penderitaan. Terkadang terasa kita sudah tidak sanggup, sebab tidak ada jalan keluar, sehingga kita sudah putus asa. Di saat kita mengalami masalah, kita belum mendapatkan pekerjaan, usaha kita bangkrut, belum mendapatkan jodoh, dan juga di tengah keluarga kadang-kadang kita menginginkan seorang anak tetapi kita belum mendapatkannya, dan permasalahan dan lain-lain, sehingga kita putus pengharapan, dan bahkan kita mau berbalik untuk meninggalkan Tuhan. Itu semua janganlah kita lakukan. Kita harus sabar dan percaya, tetap percaya Tuhan pasti akan menolong kita. Karena firman Allah kuat, Dia sanggup menolong kita dan membawa kita ke jalan keluar dari permasalahan yang kita alami. Karena Allah akan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi masalah-masalah yang ada. Cuman kita diminta untuk percaya saja. Percaya saja kepada Tuhan. Dan teruslah berharap kepadanya. Dan hanya Tuhanlah jalan keselamatan dan jalan kehidupan kita ini. Dan bagi yang tetap berkeras hati, bagi yang terus melakukan kesalahan dan dosa, dan terus berbuat dosa, dimintakan agar supaya kita berbalik kepadanya, untuk kita mau bertobat, agar supaya kita bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, di ayat yang ke-14, yaitu mengatakan tentang pandangan Tuhan tidak lepas dari kehidupan kita. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, kita tidak terlepas dari pengawasan Tuhan, penglihatan Tuhan. Segala sesuatu dilihat daripada Tuhan. Apa yang kita lakukan, baik itu kita berbuat baik, baik kita berbuat salah, itu semua Tuhan mengetahuinya. Karena Tuhan tidak akan membiarkan kita, umatnya. Sehingga Dia mengatakan segala sesuatunya pada akhirnya kita harus mempertanggungjawabkan. Untuk itu kita harus tetap teguh berpegang kepada firman-Nya. Allah itu dari dulu, sekarang tiada berubah. Tuhan dulu, Tuhan sekarang tidak pernah berubah. Kalau dulu di zamannya bangsa Israel,
Allah memberikan seseorang atau pemimpin-pemimpin, imam-imam yang ada untuk memimpin umatnya agar supaya tetap tidak melakukan kesalahan dan dosa. Sehingga Tuhan Allah memberikan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang harus kita dengarkan dan harus kita mentaatinya. Pada waktu dulu apabila manusia melakukan kesalahan dan dosa, atau seseorang melakukan dosa, para pemimpin atau imam-imam akan mengambil seekor domba untuk dikorbankan, dan darahnya akan dipercik atau dipercikan untuk dalam penghapusan dosa, agar supaya manusia itu terbebas dari dosa dan mendapat ampunan dari Allah. Dan seiringannya waktu, begitu terus terjadi pengorbanan anak domba yang dikorbankan untuk apabila kita melakukan kesalahan pada waktu dulu. Sehingga Allah mengurniakan, pada saat Allah mengurniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, untuk datang ke dunia. Tetapi manusia tidak menerimanya, bahkan membunuhnya. Tetapi Tuhan tetap mengasihi manusia. Tuhan tetap menolong umatnya, umat yang dikasihinya. Dengan apa? Yaitu dengan mengorbankan tubuhnya sebagai penghapus dosa umat manusia. Menebus segala kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Kalau dulu hanya mengorbankan anak domba, tetapi sekarang Tuhan Yesus mengorbankan tubuhnya, mengorbankan jiwanya. Dia rela mati untuk kita semua. Sehingga dia naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk menyediakan tempat bagi kita. Nah Bapak Ibu, saat ini kita diminta untuk mau taat, untuk tetap berpegang kepada imam pengharapan kita, yang mana Tuhan Allah, Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya agar supaya tidak sia-sia di pengorbanannya. Untuk itu memang kita harus menghadapi kehidupan ini dengan pilihan, kita akan melakukan dosa atau kita mau berbalik kepadanya. Itu tergantung pilihan baik saya maupun Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita mau datang kepada Allah di ayat yang ke-16 untuk mengingatkan kita agar kita bersedia memberikan diri dan mau datang kepada Tuhan untuk menerima rahmat dan kasih-Nya. Karunia-Nya kita terus berharap dan meminta pertolongan Tuhan agar kita dapat diselamatkan dan boleh menerima semuanya itu, yaitu rahmat dan kasih karunia-Nya. Dengan banyaknya pilihan dalam hidup kita, mudah saja kita jatuh ke dalam perbuatan yang tidak dikehendaki Allah. Bisa saja kita bisa saja semakin jauh daripada Dia, daripada Tuhan. Makanya itu kita janganlah pilih-pilih terhadap firman Tuhan. Dan kita mau belajar tetap setia dan taat kepada firman-Nya. Dengan firman Tuhan ini, diharapkan kita semua dapat memiliki komitmen untuk tetap berpegang teguh pada firman. Sehingga bentuk kesadaran diri bahwa kita bukanlah manusia yang kuat, justru manusia lemah yang membutuhkan bimbingan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan ini. Untuk itu kita dimintakan untuk tetap setia, dan mau datang dalam keadaan merendahkan diri kepada Tuhan dan bersedia dibimbing oleh-Nya. Kiranya kasih karunia dan hikmat Tuhan Yesus Kristus akan memampukan kita berpegang teguh dan menjalani firman-Nya. Di dalam kehidupan ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bumi dan langit pujilah yang tinggi dan
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sama-sama membawa doa-doa kita di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur Tuhan, kami minta dirinya berterima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Sepanjang ibadah KRT di pada malam hari ini, semuanya sudah berjalan dengan baik, semuanya berjalan dengan lancar Tuhan. Kalau kami dalam mendengarkan firman Tuhan, kiranya firman-Mu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan. Yaitu kami, agar supaya kami bisa selalu taat dan setia hanya kepada-Mu Tuhan. Berpegang terus kepada iman pengharapan. Berpegang terus pada firman yang Engkau sampaikan kepada kami Tuhan. Yang telah Engkau berbicara lewat firman-Mu dalam kehidupan kami. Engkau telah menguatkan kami, Engkau telah membimbing kami, Engkau telah menuntun kami, agar supaya kami senantiasa selalu boleh menjadi orang-orang yang baik ya Bapa. Ya Tuhan, pada saat ini dalam doa syafaat ini kami bermohon Tuhan, masih banyak permasalahan-permasalahan yang kami hadapi bagi umat-Mu, terlebih kami jemaat-Mu GKP 9 Cikarang. Pergumulan yang kami hadapi Tuhan, banyak yang kami mendapatkan permasalahan. Kiranya Engkau memberkati, Engkau memberikan jalan keluar ya Tuhan. Bagi mereka yang sakit dan dalam masa pemulihan, tolong Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan ya Tuhan. Engkau pakai lewat obat-obatan yang mereka minum, dokter yang merawat, kiranya semuanya mereka boleh mendapatkan pemulihan yang sejati daripada-Mu ya Bapa. Bagi yang mendapat masalah dalam kehidupan, bagi yang merindukan seorang anak dalam tengah keluarga, membutuhkan pekerjaan Tuhan, kiranya Kau membukakan jalan, Kau mengabulkan setiap permohonan-permohonan mereka, sehingga apapun yang mereka minta, sehingga apapun yang mereka inginkan, kiranya boleh terpenuhi, dan kiranya Kau memberkati setiap mereka ya Tuhan. Banyak hal yang ingin kami sampaikan Tuhan, tetapi kami tahu Engkau mengerti dan Engkau peduli dalam setiap permasalahan-permasalahan kami ya Bapa. Ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa di mana kalau tadi kami telah memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati setiap persembahan yang kami boleh kumpulkan Tuhan. Sedikit, banyak, semuanya yang kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memberkati dan menguduskan ya Tuhan. Engkau memberkati setiap pekerjaan kami semua, sehingga kami boleh bekerja dengan baik dan kami boleh melaksanakan tugas tanggung jawab kami dengan baik, sehingga kami bisa memperoleh berkat lewat pekerjaan kami. Dan pada hari ini kami boleh mengumpulkan sebagian daripada apa yang kami miliki Tuhan. Kiranya Kau memberkati ya Bapa. Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa buat pemerintah kami masih dalam penanganan COVID-19. Kiranya Kau memberikan kekuatan, Engkau memberkati setiap pekerjaan mereka, sehingga mereka boleh melakukan tugas-tugas pekerjaan mereka dengan baik. Penanggulangan COVID-19 dengan gencar-gencarnya untuk memvaksin setiap kita yang ada, masyarakat yang ada. Kiranya semuanya vaksin boleh berjalan dengan baik, seluruhnya boleh divaksin, sehingga bersama pemerintah dan masyarakat kiranya boleh bahu-membahu tolong-menolong untuk meringankan beban pemerintah, dan sehingga bangsa kami ini terbebas dari virus COVID-19 dan menuju ke aman, damai, dan sejahtera bangsa kami ini ya Bapa. Kiranya Kau mengabulkan permohonan kami. Tuhan, ampuni segala dosa kami dan pelanggaran kami, baik perkataan maupun perbuatan kami Tuhan yang tidak baik. Kiranya Kau mengampuni segala dosa kami. Seluruh pergumulan hidup kami, permohonan kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau mengabulkan seluruh permohonan doa kami ini ya Bapa. Dan kami akan mengakhiri doa kami ini, dan kami saat ini akan berdoa seperti doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.
Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Kini terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekarang dan selamanya. Amin.